Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup syariah dan konvensional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gita Nurhayati dari Prodi Perbankan Syariah dengan NPM 4118993323.002. Sumber yang saya ambil dari buku Audit Bank Syariah yang ditulis oleh Dr. Abdul Nasir Hasibuan SE MSI, dan buku yang kedua yang berjudul Auditing Syariah yang ditulis oleh Azwimar Rizky Hidayat. Pengertian auditing. Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukungnya yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan. Pengertian audit syariah. Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian, pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan oleh IFI dan lembaga supervisi syariah. Pengertian audit konvensional. Audit konvensional adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas guna memastikan bahwa laporan tersebut disusun sebagai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mencerminkan posisi keuangan serta hasil operasi secara wajar. Manfaat dan tujuan audit syariah. Audit syariah sendiri memiliki tujuan guna memastikan keselarasan operasional lembaga keuangan Islam dengan aturan serta prinsip syariah yang dipakai manajemen menjadi pedomannya mengoperasikan perusahaan. Beberapa hal yang dijalankan audit syariah adalah memeriksa accounting terkait produk, baik pembiayaan atau sumber dana, pengungkapan unsur kepatuhan syariah serta kewajaran penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapat cash bisnis secara nyata, pemeriksaan distribusi profit, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pengakuan beban secara aktual bisnis, pemeriksaan terkait penggunaan serta sumber zakat, terdapat ataukah tidak transaksi yang melanggar syariah. Tujuan yang pertama, memberikan ganjaran buruk atas ketidakberhasilan pekerjaan. Maksudnya, memberikan sanksi atau tindakan korelatif terhadap individu atau entitas yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Yang kedua, memberikan ganjaran baik untuk kesuksesan pekerjaan. Memberikan penghargaan atau pengakuan pada individu atau entitas yang berhasil mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik dalam operasional mereka. Yang ketiga, guna mengoreksi kesalahan. Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam operasional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, guna menilai tingkat penyelesaian dari sebuah tindakan. Maksudnya, mengevaluasi sejauh mana tindakan atau proyek telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Tujuan dan manfaat audit konvensional. Audit konvensional memiliki tujuan utama untuk menilai kewajaran laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, dan mengidentifikasi resiko yang mungkin ada. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Audit memberikan opini independen tentang kewajaran laporan keuangan.
yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kedua, identifikasi dan mitigasi resiko. Proses audit membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kontrol internal dan potensi penipuan, sehingga perusahaan dapat mengembalikan tindakan pencegahan. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Audit menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang penting untuk akuntabilitas perusahaan. Perbedaan auditing syariah dan konvensional. Yang pertama, objek audit. Audit syariah, lembaga keuangan yang diaudit harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, baik bank maupun non-bank. Contoh, prinsip syariah adalah larangan riba atau bunga. Audit konvensional, lembaga keuangan yang diaudit tidak terkait dengan prinsip syariah. Mereka beroperasi berdasarkan prinsip keuangan umum seperti yang biasa diterapkan oleh bank konvensional. Yang kedua, peran Dewan Pengawas Syariah. Audit syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua kegiatan keuangan sesuai dengan hukum syariah. Audit konvensional tidak memerlukan Dewan Pengawas Syariah karena mereka tidak terkait oleh aturan syariah. Yang ketiga, sertifikasi auditor. Audit syariah harus memiliki sertifikasi khusus yang disebut akuntansi syariah yang menunjukkan pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Audit konvensional cukup memiliki sertifikasi auditor umum tanpa perlu pengetahuan khusus tentang syariah. Yang keempat, standar audit. Audit syariah mengikuti khusus dari AOIV, yaitu organisasi yang menetapkan standar akuntansi dan audit untuk institusi keuangan syariah. Audit konvensional memiliki standar audit nasional, seperti standar yang ditetapkan oleh IAPI atau SPAP di Indonesia. Yang kelima, standar akuntansi. Audit syariah memeriksa apakah perusahaan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan hukum syariah. Audit konvensional menggunakan standar akuntansi yang diterima secara umum tanpa mempertimbangkan hukum syariah. Yang keenam, opini auditor. Audit syariah, laporan audit mencakup opini tentang kepatuhan terhadap syariah, selain kewajaran laporan keuangan secara umum. Audit konvensional, laporan audit hanya menyatakan apakah laporan keuangan wajar dan bebas dari kesalahan materi. Yang ketujuh, ruang lingkup audit. Audit syariah, ruang lingkup lebih luas karena selain memeriksa sesuai standar nasional, auditor juga harus memastikan semua kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Audit konvensional, ruang lingkup terbatas pada standar audit nasional dan internasional yang umum tanpa memperhitungkan hukum syariah. Dasar hukum tentang audit syariah. Pada surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-afu kaila wal mizana bil qis. Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ayat tersebut ditafsirkan dalam tafsir sahih. Allah memerintahkan agar melaksanakan keadilan dalam mengambil dan memberi, sebagaimana Dia memberi ancaman kepada siapa saja yang melibatkannya. Allah telah membinasakan suatu umat dari umat-umat terdahulu karena mereka melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Allah memerintahkan untuk berlaku adil, baik dalam perbuatan maupun ucapan, baik terhadap kerabat maupun orang lain yang bukan kerabat. Allah memerintahkan berlaku adil kepada setiap orang di segala waktu dan keadaan.
Begitu pula auditor harus adil dan jujur dalam melakukan penilaian laporan keuangan yang sesuai standar syariah. Penilaian tersebut adil baik kepada kerabat ataupun bukan kerabat. Jangan karena ada unsur saudara atau sudah lama masa penugasannya, maka dibuat laporannya wajar. Padahal perusahaan tersebut ada indikasi kecurangan. Tidak boleh pula menilai laporan audit wajar karena menerima tambahan fee audit. Semua hal yang dilakukan auditor bila merugikan pihak lain maka akan diancam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula undang-undang AOIV yang sudah dibentuk. Maksud dari undang-undang yang disebutkan adalah seperangkat aturan dan standar yang telah dibuat oleh AOIV untuk mengatur kegiatan akuntansi dan auditing di lembaga keuangan Islam. Tujuan dari aturan ini adalah yang pertama, kode etik, memberikan pedoman moral dan profesional bagi akuntan dan auditor lembaga keuangan agar bekerja dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, standar audit, mengatur bagaimana audit harus dilakukan di lembaga keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketiga, standar akuntansi, memberikan pedoman bagaimana laporan keuangan harus disusun, terutama di bank dan lembaga keuangan lain yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keempat, konsep akuntansi, menentukan konsep dan tujuan akuntansi keuangan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan lembaga keuangan Islam bisa sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Dasar hukum audit konvensional. Audit konvensional berlandaskan pada hukum yang berasal dari konsensus masyarakat, baik nasional maupun internasional. Aturan-aturan ini mengatur aspek ekonomi dalam kerangka umum masyarakat tanpa mendiskreditkan golongan tertentu. Berbeda dengan audit syariah yang memiliki landasan hukum tambahan berupa hukum dan prinsip Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Audit konvensional tidak mengakomodir aspek religiusitas tersebut. Oleh karena itu, audit syariah memerlukan standar acuan tersendiri yang berbeda dari audit konvensional. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.